Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kegiatan konsultasi SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Selamat pagi dan salam semangat untuk seluruh peserta konsultasi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat mengikuti kegiatan ini? Wow, luar biasa. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa sekali ya teman-teman. Teman-teman, di sini ada yang punya cita-cita nggak? Ada. Boleh sebutin kalian punya cita-citanya apa aja? Lupa. Hebat ya. Ada yang mau jadi hakim, pilot, guru, dan banyak yang lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak? Semua prestasi besar selalu diawali dari keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Betul sekali Kak Sofia. Dan hari ini kita berkesempatan bertemu langsung dengan salah satu alumni inspirasi SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Beliau akan berbagi cerita tentang perjalanan belajar, pengalaman mengikuti berbagai kompetisi, hingga akhirnya berhasil menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat tahun 2025. Tepuk tangan dong semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan yang paling meriah, Kak Anin. Assalamualaikum Kak Anin. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ya di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi inspirasi bersama adik-adik Pertasi. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, aman. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke sesi talk show, mungkin banyak teman-teman yang masih penasaran dengan perjalanan Kak Anin nih. Kami persilahkan Kak Anin untuk memperkenalkan diri sekaligus menceritakan sedikit perjalanan hingga akhirnya dipercaya menjadi Duta Pendidik Jawa Barat tahun 2025. Waktu kami persilahkan. Pagi semuanya. Masih semangat ya, mumpung masih pagi nih. Pasti dong semangat ya. Oke, perkenalkan nama aku Anindya Yuri Sudiro, bisa dipanggil akrabnya Anin. Aku di sini mau sharing aja ke kalian semua gimana sih kok aku bisa jadi duta pendidikan sekarang. Padahal dulu tuh aku waktu masih SMP tuh kayak masih agak ragu-ragu gitu ya, terus juga masih kurang pede dan lain sebagainya. Aku tapi sekarang bisa ya tiba-tiba jadi sesukses ini, jadi seberprestasi ini. Jadi kita langsung masuk aja ya ke sharingnya. Aku waktu itu tahu Duta Pendidikan ini dari sosial media. Awalnya tuh aku masih kelas 10 dan aku melihat kayak ya biasalah anak Gen Z, kita tuh ngeliat IG, TikTok, scrolling. Nah, tiba-tiba tuh di FYP aku muncul kayak Duta Pendidikan gitu, lagi buka open recruitment. Dan aku mencoba buat ikut daftar mumpung masih kelas 10 nih, biasanya kan masih coba-coba gitu ya, kelas 7, kelas 10. Terus akhirnya aku ikut buat masuk, aku daftar, dan alhamdulillahnya aku keterima di tahap 1, terus ke tahap 2, hingga ke final dan akhirnya grand final. Sekarang aku udah dilantik menjadi duta favorit di Jawa Barat. Seperti itu. Kak, kalau boleh tahu seperti apa sosok Kak Anin saat masih menjadi siswa di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta?
sejak dulu memang sudah aktif mengikuti berbagai kegiatan? Oh, kalau aku dulu waktu masih jadi peserta didik di sini di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta, aku tuh kadang tuh aktif, tapi kadang aku tuh juga kayak ragu, aku takut nih, aku minder. Karena menurut aku tuh setiap orang pasti kan punya minder ya, punya rasa takutnya masing-masing. Dan waktu itu aku juga pernah ngerasa minder dan aku ngerasa kayak aku pengen ikut ini, tapi tuh takutnya dibilang kayak kamu ngapain sih sok-sok begini gitu kan. Dan akhirnya waktu SMP pun aku nyoba-nyoba juga kan, kayak ikut ekskul yang aku bisa, yang aku paham gitu ya. Dan aku latih selama SMP dan akhirnya di SMA ini aku bisa metik prestasi karena di SMP-nya udah aku asah skill-skillnya dan aku ikut ekskul yang ada di SMP Musakarta. Berarti Kak, nggak langsung waktu kakak SMA itu kakak tiba-tiba jadi duta gitu ya? Enggak, karena setiap orang itu ada step by stepnya masing-masing. Jadi kayak ada kayak ada langkah-langkahnya, nggak langsung tiba-tiba langsung jadi sukses gitu. Iya. Setelah lulus dari SMP nih Kak, kan kakak berhasil jadi duta pendidikan dan keren nih. Keren nggak teman-teman? Bisa diceritakan gak sih awal mulanya, misal waktu awal itu kakak bilang kan tadi ketemu di FYP, apakah itu emang benar-benar tiba-tiba muncul di FYP terus keinginan kakak pengen ikut-ikut itu karena apa sih Kak? Oh, waktu itu karena aku kan sama SMP ini tuh aku ngerasa kayak wah aku skillnya udah mantep banget nih, udah kayak banyak banget kelatih gitu kan. Terus di SMA ini aku pikir kayak tapi kalau misalkan semua basic yang udah aku latih selama SMP ini kalau aku buang percuma-cuma kan kayak sayang banget gitu ya. Jadinya aku pengen kayak lebih mantepin lagi, terus aku pengen nyari prestasi-prestasi lainnya di SMA, jadi biar usaha aku selama ini di SMP tuh gak kebuang dengan sia-sia. Dan alhamdulillah ini hasilnya gitu. Wow, keren ya. Dalam perjalanan ini pasti ada ininya dong, apa yang nggak mulus perjalanannya. Ya, betul. Tantangan terbesar apa yang pernah Kak Anian hadapi selama proses tersebut? Biasanya tuh namanya manusia ya pasti khilaf gitu kan. Kadang ada lupanya, kadang ada rasa malesnya. Dan itu juga terjadi ke diri aku sendiri. Kadang aku pernah ngerasa malas, kadang aku pernah ngerasa lupa. Tapi dari seluruh kekurangan itu, aku coba buat evaluasi lagi nih, aku sendiri-sendiri, aku refleksi apa sih kekurangan aku dan kekurangan aku ini tuh bisa berdampak apa aja gitu. Jadi kita refleksi, kita evaluasi, kita lihat nih ke depannya kita harus seperti apa lagi biar lebih baik lagi. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kak, kan banyak siswa merasa minder untuk mengikuti lomba karena mereka punya rasa takut gagal. Menurut kakak, bagaimana untuk cara mengatasi hal tersebut? Oh, kalau buat waktu gagal pasti ada ya, semua orang pasti ngerasa kayak gitu. Kalau dari tips aku, yakinin ke diri kalian sendiri. Kalian coba buat buat kayak latih basic kalian. Kalian tuh misalkan suka apa, kalian bisanya apa, dan kalian latih di situ. Misal dari kelas 7 kalian sukanya seni, suka gambar-gambar, ya udah berarti di kelas 7 dan kelas 8-nya kalian coba buat kayak aku coba ikut gambar-gambar nih, terus habis itu aku coba-coba deh buat ngasih lombanya atau ke festival-festival seni. Biasanya kan banyak ya kayak gitu ya. Kalau buat soal menang atau enggaknya itu sebagai pengalaman aja, yang penting kalian udah berani aja gitu. Kalau boleh tahu waktu dulu itu kan emang udah aktif ikut lomba-lomba gitu, dan kalian boleh tahu nggak yang paling berkesan menurut Kak Anin itu waktu kakak mengikuti acara apa? Oh, selama ini gitu. Buat paling berkesan sih waktu aku ikut lomba ya, kayak misalkan aku ikut lomba nih, terus habis itu ternyata alhamdulillahnya menang. Nah itu menurut aku tuh berkesan banget karena kayak seluruh perjuangan aku alhamdulillahnya tuh
bayarkan gitu ya. Jadi iya tercapai gitu. Pasti setiap lomba ada kalahnya ya, Kak? Ya betul. Apa yang Kakak lakukan agar tetap semangat dan bangkit kembali? Kalau biar tetap semangat, dari aku itu aku biasanya tuh suka melihat kayak orang lain di prestasinya, kayak wah ternyata ada orang ya yang lebih berprestasi dibanding aku, dan itu aku melihat sebagai cerminan di aku sendiri, kayak itu jadiin motivasi kita, jangan sebagai patokan. Jadi kayak wah ternyata nih orang keren banget, aku pengen deh jadi kayak dia kayak gitu. Jadi akhirnya aku pun semangat buat ngejar apa yang aku mau gitu. Kesibukan kakak pastinya cukup banyak. Ya. Bagaimana cara kakak mengatur waktu antara belajar, organisasi, perlombaan, dan kehidupan sehari-hari? Caranya aku ngatur waktu itu kita harus bikin jadwal, kayak misalkan mana yang paling dekat dan mana yang paling jauh dan mana yang paling penting. Misal aku ada ujian nih, misal di seminggu ini aku ada ujian, berarti kalau gitu aku harus fokus buat ujian dulu. Kalau udah selesai ujian baru nanti aku kerjain tugas-tugas yang lainnya. Jadi fokus ke event apa yang terdekat gitu, biar kita tuh waktu ngerjainnya tuh bisa fokus dan 100% gitu. Menurut Kakak, kan ikut organisasi, lomba, sama bagi waktu belajar itu tuh sibuk ya. Kan waktu istirahat kita jadi lebih sedikit kan masih Kak? Manfaat dari ngelakuin capek-capek kayak gitu apa sih Kak? Kalau manfaat dari semua capek-capeknya gitu ya, mungkin kalau ngerasa capek pasti mah ada gitu ya, kayak namanya kita juga manusia pasti butuh istirahat gitu. Tapi dari aku, kalau misalkan kalian lagi waktu istirahat atau lagi merenang, itu dipakai buat istirahat gitu. Jadi misalkan jadwal kalian buat istirahat, jadi pakai buat istirahat. Kalau jadwal kalian buat belajar, pakai buat belajar. Jadi harus 100%, jangan setengah-setengah. Seperti itu. Selama bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta, ada gak guru atau sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kakak? Guru yang paling berpengaruh, yang jadiin aku motivasi gitu ya. Ada guru Islam gitu ya, dia ngajar AIK kalau nggak salah dan Muhammadiyah. Itu tuh kadang tuh kalau lagi belajar beliau, kadang tuh bikin aku kayak ih seru deh beliau ngajarnya tuh. Terus aku jadi mikir kayak ke depannya, wah beliau nih kalau ngajar tuh suka sampai ke masa kayak apa ya, ngomongin cita-cita masa depan. Jadi aku kayak kebayang gitu dan aku semangat buat capai prestasi-prestasi aku gitu. Kak, kalau boleh, ini berikan 3 tips kepada adik-adik Fortasi agar bisa mulai berprestasi dari sekarang. Kalau boleh, itu tipsnya apa aja? Oke, tips pertama dari aku, karena kalian semua kan masih kelas 7 ya. Di kelas 7 ini, manfaatkanlah waktunya yang buat kalian cari-cari, kalian tuh sukanya apa, kalian tuh bisanya apa, kalian apa yang kalian pahami. Karena di kelas 7 ini adalah waktunya kalian buat eksplorasi. Jadi kalian bisa tahu nih kalian bakatnya apa, minatnya apa, buat di nanti kelas 8 dan kelas 9. Nah, di tips kedua, nanti waktu kelas 8 kalian bisa dalami lagi nih, misal kalian sukanya sastra, kayak sastra bahasa gitu. Kalian nanti di kelas 8-nya bisa ikut sastra bahasanya, didalami lagi. Apalagi di Pusaka kan banyak ya ekskulnya ya. Nah, itu bisa tuh kalian pilih dari kelas 7, kayak kalian tuh sukanya apa, terus kalian ikut masuk ekskul apa aja yang kalian minat gitu. Bisa dari mulainya kelas 7. Dan di kelas 8 yang aku bilang tadi kalian bisa mendalami, dan di kelas 9-nya kalian bisa cari-cari nih prestasi-prestasinya sedikit demi sedikit. Kalau waktu itu aku waktu kelas 9-nya aku udah mulai berprestasi, udah mulai cari lomba-lomba sana sini yang direkomendasi oleh guru-guru di SMP Pusakarta. Terus aku ikutin dan alhamdulillahnya ada beberapa yang menang dan ada beberapa juga yang kalah.
Berarti itu teman-teman, waktu kelas 7 itu waktunya bagi kalian untuk bereksplorasi. Jadi cobain aja semuanya. Gak usah takut ya Bapak ya. Gak bakal ada yang marahin. Ya, yang penting kalian di kelas 7 ini fokus aja ke diri kalian sendiri gitu. Kayak kalian tutup nih rasa minder kalian, yang penting kalian tuh lihat ke depan aja. Walaupun kadang tuh manusia bisa aja ngeliat ke belakang gitu ya, tapi kita fokusin kita tuh maunya apa, kita tuh mengejar apa gitu. Oke. Sekarang boleh masuk ke sesi cepat nih ya Kak. Apa tuh? Boleh. Nah, jawabnya Kakak spontan ya. Oke. Kakak Takut nih. Kakak suka baca buku atau nonton video edukasi? Aku suka nonton video. Video edukasi. Kakak Iya. tipe yang bangun pagi atau begadang? Aku tipe bangun pagi. Wah, keren banget ya. Harus kita ikutin bangun pagi ya Kak ya. Lanjut ya Kak. Oke. Public speaking atau menulis? Public speaking. Lomba individu atau lomba tim? Lomba tim. Satu kata yang menggambarkan keadaan. Semangat. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali cerita dari pengalaman dari Kak Anin ini ya guys ya. Sekarang saatnya teman-teman Fortasi bertanya langsung kepada Kak Anin ya guys. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, masing-masing kelompok telah menyiapkan satu pertanyaan terbaik. Kami berharap setiap kelompok dapat menyampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas agar semua kelompok mendapatkan kesempatan. Oke, ayo dari kelompok 12. Boleh maju, ayo. Nama aku Haura dan perwakilan dari kelompok 12. Kak, cara biar bisa konsisten itu gimana sih? Cara biar bisa konsisten ya? Wah, kalau konsisten itu emang agak susah sih ya, karena kan kita pasti pernah naik pernah turun ya semangatnya ya. Caranya biar konsisten itu tips dari aku, kita lihat dulu nih kita tuh suka kita tuh awal mula kenapa kita bisa di sini tuh karena apa? Misal aku tuh jadi PR, terus aku merasa capek nih jadi PR karena kayak aduh aku harus begini dulu, aku tuh capek gitu kan. Tapi perlu kita ingat-ingat awal mula kita pengen jadi PR itu apa? Jadi kita tuh pengennya tuh awal mula kita bisa menjadi seperti sekarang itu dari awal. Terima kasih Kak. Sama-sama. Tepuk tangan dong. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Kelompok berapa? Ayo maju. Kalau aku Intan, aku dari kelompok 4. Hai, salam kenal. Pertanyaan aku, gimana sih caranya biar gak stagnan, gak stuck di situ aja, biar bisa upgrade gitu? Caranya biar kita bisa upgrade diri gitu ya. Caranya itu bisa mulai dari step by step. Jadi misalkan dari kelas 7 kalian pahamin dulu nih kalian tuh sukanya apa, kalian basicnya apa. Terus kalau udah nanti di kelas 8 atau di kelas 7 semester 2 nya kalian bisa dalemin nih kayak aku udah tahu nih tujuan aku apa, aku udah tahu minat aku apa. Nah kalian bisa dalemin di situ. Itu deh, terus nanti di kelas 8 semester 2 nya bisa kalian mulai ikut lomba. Jadi biar prestasi kalian tuh bisa secara resmi gitu orang-orang taunya. Makasih Kak. Sama-sama. Tepuk tangan dong.
fungsi dari pelajaran yang kita pelajarin sehari-hari? Dari guru gitu ya. Misal kalau guru dijelasin nih, terus gimana caranya biar kita paham gitu dari materinya ya. Pertama-tama kalian harus tahu dulu nih kayak basicnya poin-poinnya apa gitu. Jadi kayak misalkan guru lagi mengajarkan tentang biologi nih, tentang IPA. Nah, kalian harus misalkan disuruh hafal nih ya, disuruh menghafal dan bisa menghafalnya lewat poin-poinnya atau lewat yang kayak kosakata yang kalian tahu gitu. Misalkan kalian suruh hafal nih nama ondel-ondel merah gitu kan. Terus ciri khasnya tuh apa sih biar bisa dibedain sama ondel-ondel warna putih. Jadi tahu karakteristiknya apa dan perbedaannya apa. Jadi harus tahu poin-poinnya gitu kayak iya betul. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dong. Oke, kelompok oke, ayo maju. Saverio, ayo maju. Perkenalkan, saya Saverio dari kelompok 7 bareng Kak Areta. Kenal ya Kak. Jadi hari ini saya pengen bertanya, kalau kakak bisa kembali ke umur 12 tahun, apa yang kakak lakukan? Terima kasih ya pertanyaannya. Kalau aku bisa balik ke masa lalu nih ya, ke umur 12 tahun, aku bakalan kayak misalkan aku tuh pengen banget buat ngikut ini, aku bakalan ngikut. Jadi aku juga nggak bakalan dengerin kata-kata orang lain yang menjatuhkan. Jadi aku lebih fokus ke diri aku sendiri, karena waktu aku di umur segitu aku masih kayak mikirin nih orang lain tuh mikirin tentang aku apa, terus jadinya aku nggak fokus gitu. Dan kalau bisa sih kalau aku balik ke umur 12 tahun, aku mau memfokuskan apa yang aku bisa dan apa yang aku minati. Terima kasih Kak, saya menghargai jawaban kakak. Saya Sama-sama. merasa terbantu. Semangat ya. Nah, tapi teman saya ada yang bertanya lagi, namanya Raja. Mana orangnya? Dia di sana Pak. Nah, jadi dia tuh bertanya, oh ya, apakah selama kakak ikut lomba olimpiade itu ada tekanan dari orang tua atau orang lain? Kalau buat tekanan dari orang tua, alhamdulillah sih nggak ada ya. Tapi jujur dari gak dapet tekanan itu, kadang tuh aku mikir kayak, waduh, apa jangan-jangan aku harus menangin ya gitu kan. Sebenarnya tuh kalau dari tekanan sosial atau tekanan orang terdekat tuh nggak ada. Tapi kalau dari tekanan diri sendiri pasti ada. Jadi kayak ngerasa, iya benar tekanan batin. Jadi kayak ngerasa, aduh kalau aku nggak menang nanti aku percuma dong. Walaupun orang tua sama guru-guru di sekolah kayak, apa kita bisa latihan lagi, kita bisa coba lagi walaupun di sekitar mendukung, tapi kadang tuh aku sendiri pun yang ngerasa kayak gitu. Terima kasih ya Kak, Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya sebentar untuk bertanya. Kita menghargai jawaban kakak. Gini aja berdua. Semangat ya. Tepuk tangan dong untuk Kak Maria. Siapa? Kelompok 2, ayo maju. Ayo berdua. Ayo kelompok
jalan kesuksesannya itu kayak susah nggak? Iya sih Teh, ya kalau dibilang gak susah pasti ada ya susahnya ya. Kayak kadang tuh kalau kita lagi di puncaknya pasti kadang ada aja yang pengen buat menjatuhin gitu ya. Terus kadang juga dari diri kita sendiri nih kadang kayak merasa lagi males lah atau lagi exhausted, lagi burnout gitu. Jadi kayak kalau buat susah pasti ada, dari susah sosial atau susah dari batin pasti ada. Tapi yang perlu digarisbawahi kita harus ingat lagi nih awal mula kita bisa jadi kayak gini tuh apa, tujuannya tuh apa. Cara mengatasi itu gimana sih? Kalau buat cara mengatasinya itu kita fokus ke diri sendiri, jangan terlalu dengerin kata orang yang suka menjatuhin kita. Jadi kayak kita harus fokus ke diri kita sendiri. Kita tuh dari awal apa sih tujuan kita, dan ya itu seperti yang tadi aku bilang. Jadi kita harus fokus gitu. Sama-sama. Perkenalkan, aku Suci Audianufa dari Surabaya. Kak Anin, ekskul apa yang paling kepake di sini? Kalau aku waktu itu ekskul yang paling dipakai ya, karena aku kan suka public speaking nih tadi. Aku lebih ikut masuk ke sastra Indonesia, karena waktu itu aku kan suka kayak ngomong juga ya di ekskul itu tuh juga kadang suka ngajarin kayak gimana sih caranya ngomong di depan umum, gimana sih caranya metode-metode atau tips-tips public speaking kayak gini gitu. Terus buat kepake duta ini juga public speaking itu sebenarnya penting buat kehidupan nanti ke depannya, kerja atau sekolah gitu. Makasih ya Kak. Sama-sama. Nama saya Jana dari kelompok 10. Nama mentor saya namanya Iya, Kak Farsha. Ya. Kali ini saya mau nanya apa yang bakal kakak lakuin kalau udah lulus SMA? Kalau aku udah lulus SMA, yang aku lakuin kalau aku udah lulus SMA, aku dari SMP sebenarnya udah kepikiran nih aku SMA nanti lulusnya mau jadi apa gitu. Kebetulan cita-cita aku itu pengen jadi jaksa karena aku suka di bidang hukum. Nah, aku nanti waktu kalau udah lulus dari SMA, aku mau cari kuliah perguruan tinggi negeri dan masuk ke fakultas hukum. Gitu. Terus nanti kalau aku udah lulus, aku juga pengen kayak ikut volunteer. Ikut volunteer itu kayak relawan gitu. Jadi misalkan ada acara, kamu bisa ikut nih kayak ada acara, kamu bisa bantu-bantu kayak IPM itu kan kayak volunteer gitu ya. Itu jadi kayak ikut. Iya betul, jadi bisa ikut organisasi juga. Aku pengen nanti aku setelah lulus, aku pengen dalamin lagi studi aku, jadi kayak aku pengalaman yang banyak nih gitu. Sama-sama. Oke Kak Anin, kan ini apa namanya semua yang lagi di sini kan angkatan baru ya. Kak Anin punya nggak tips untuk apa namanya kayak jadi PM kan jadi apa tipsnya biar kayak jadi PM PPD itu gimana, atau kayak biar bisa jadi ketua tuh gimana biar semuanya percaya sama kakak gitu. Caranya tuh kalau tadi karena kalian masih kelas 7 kan pasti kan awal masuk IPM sebagai pengenalan dulu kan ya, kayak wah di IPM ada apa aja sih, program kerjanya apa aja sih gitu kan. Nanti di IPM itu ada bidang-bidangnya, jadi kalian bisa pilih bidang yang kamu minati dan apa yang kamu tekuni gitu. Jadi nanti di kelas 7 kalian bisa ikut, dan di kelas 8 nya lagi kalau kamu
bisa mengupgrade diri kamu sendiri jadi lebih baik lagi, jadi ketua yang dipercayai oleh teman-teman. Sama-sama. Aku Aina dari kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita. Oke teman-teman, pertanyaannya kita sudah dengar. Dari perjalanan Kak Ani kita belajar bahwa prestasi bukan hanya milik mereka yang paling pintar saja, tetapi juga milik mereka yang ingin berusaha, tidak mudah menyerah, dan mau belajar. Semoga setelah mengikuti sesi ini, kalian makin percaya diri ya untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki dan berani untuk mengambil setiap kesempatan yang ada. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Anin atas ilmu, pengalaman, serta motivasi yang telah dibagikan kepada keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan kakak dan senantiasa memberikan keberkahan serta kesuksesan di setiap perjalanan kakak. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Kak Anin. Saya Ragit. Saya Joza. Saya Sofia. Bersama-sama mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata